Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Akbar dari kelas Biologi B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, tidak seperti dengan video saya sebelumnya. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai struktur, morfologi, dan anatomi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, khususnya pada kelas amfibi. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu jenis spesies amfibi, yaitu katak atau kodok. Untuk melaksanakan praktikum ini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan, yang dimana di sini saya telah menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama di sini ada gunting, di sini ada pisau bedah atau staples. Nah, di sini ada pinset, di sini ada jarum pentul, dan ini styrofoam sebagai wadah untuk melakukan pembedahan. Nah, selanjutnya di sini ada alkohol 70%. Nah, di sini ada sarung tangan atau hand spool. Dan yang terakhir, saya telah siapkan seekor kodok untuk kita amati struktur morfologi dan struktur anatomi. Untuk melakukan pengamatan mengenai struktur morfologi dan anatomi pada kodok ini, maka terlebih dahulu kita akan melakukan pembiusan supaya kodok ini tidak sadarkan diri dan pengamatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita pertama-tama akan melakukan pembiusan. Kita akan menyiapkan alkohol 70% dan kita setelah tadi kita melakukan pembiusan terhadap kodok ini, nah selanjutnya kita akan mengamati struktur morfologinya, yang dimana kodok sawah ini atau Fagervalia cancifera ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di sini ada caput atau bagian kepala, selanjutnya ada trunkus atau bagian badannya. Nah, dan yang ketiga itu ada ekstremitasnya atau bagian ekstremitas atau bagian anggota geraknya. Nah, bagian ekstremitas ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yang dimana ada ekstremitas anterior atau ekstremitas atau kaki depannya, dan ekstremitas posteriornya atau kaki belakangnya. Nah, yang pertama di sini caputnya. Di bagian caput kita dapat melihat di sini ada mata yang memiliki selaput, dan yang kedua di sini ada mulut. Mulut. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat gendang telinga yang ini. Nah, gendang telinga ini juga disebut sebagai membran timpani. Nah, dan yang terakhir di sini ada lubang hidungnya atau disebut nares interior, lubang hidung bagian luar. Nah, pada bagian trunkus, kodok ini terdiri dari 2. Yang pertama ada kulit yang di sini berwarna kuning kecoklatan dan berbintik-bintik kering. Jadi dengan keringnya kulit ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini seekor kodok, bukan seekor katak. Dan selanjutnya di sini bagian trunkus ada anus atau kloaka. Nah, pada bagian ketiga, pada bagian ekstremitas atau ekstremitas anteriornya, di sini kita dapat melihat di sini ada lengan atas atau disebut brachium. Di sini ada lengan bawah atau antebrachium, dan di sini ada jari-jarinya atau digitinya. Nah, sedangkan pada ekstremitas posteriornya, di sini kita dapat melihat ada paha
atau femur. Selanjutnya ada betis atau krus. Sini betis. Dan di sini ada jari-jari atau digiti, dan telapak kakinya ini atau pes. Dan di antara jari-jari belakang ini terdapat yang namanya selaput renang atau web. Nah, di antara eksternitas anterior dan posterior ini kita dapat melihat sedikit perbedaan, dan dimana jari-jari bagian depan itu berjumlah 4 dan jari-jari di bagian belakang itu ada 5 buah. Setelah tadi kita mengamati struktur morfologi dari kodok ini, nah selanjutnya kita akan mengamati bagian anatominya. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan sedikit pembedahan untuk melihat apa saja yang ada di dalam tubuh kodok ini. Nah, mari kita lihat. Nah, setelah tadi kita mengamati struktur morfologi dari kodok sawah ini, selanjutnya kita akan mengamati struktur anatominya. Yang dimana yang pertama di atas sini kita dapat melihat ada yang namanya esophagus, yang ini. Nah, selanjutnya di sini di bagian bawahnya ada jantung atau heart, yang kita dapat lihat di sini bahwa dia masih berdetak. Dia masih bekerja. Nah, di bawah jantung ada yang namanya kantong empedu atau vesica velia, yang ini yang berwarna agak kehijauan atau hijau kecoklatan. Nah, selanjutnya ada yang namanya hati atau hepar. Nah, hepar ini terletak di bagian kiri dan di bagian kanannya. Nah, di samping hepar ini ada yang namanya paru-paru atau pulmonum. Yang ini yang seperti kantong-kantong udara. Nah, paru-paru ini kita dapat lihat terdiri dari dua, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini ada lambung atau ventriculus. Setelah lambung kita dapat melihat usus halus atau intestinum tenu. Nah, usus halus ini bersambung dengan usus besar, yang ini yang berwarna hitam atau intestinum crescum.
Nah, kita dapat lihat perbedaannya bahwa usus besarnya itu berwarna sedikit kehitaman dan usus halusnya sedikit berwarna keputihan. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini ada ginjal atau ren. Setelah ginjal kita dapat melihat ada lemak yang berwarna kuning. Nah, setelah itu yang terakhir di sini kita dapat melihat ada keloakanya, yang dimana fungsinya itu untuk tempat mengeluarkan kotorannya atau sisa-sisa makanannya. Nah, sini juga saya lihat ada yang namanya testisnya. Jadi dapat kita simpulkan ini adalah seekor kodok jantan. Nah, setelah itu kita beralih ke rongga mulutnya. Nah, di mana rongga mulut ini tersusun dari dua bagian, yaitu rahang atas yang ini atau maksila dan rahang bawah atau mandibula. Nah, di bagian rahang atas ini kita dapat melihat ada gigi atau dentis maksila yang sedikit terasa agak sedikit kasar di bagian atas ini. Nah, setelah itu ada lubang hidung bagian dalam atau narin interius. Yang ini lubang hidung dalam. Nah, di bagian rahang bawah atau mandibulanya itu kita dapat melihat ada lidah. Nah, yang dimana lidahnya ini digunakan untuk menangkap makanan atau menangkap serangga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya perlihatkan di bagian struktur anatominya. Nah, itulah tadi pengamatan kita mengenai struktur morfologi dan anatomi pada kodok. Mudah-mudahan teman-teman dan siapa saja yang menonton video kali ini dapat memahami apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.